Bisa tahu jumlah anggota rumah atau jumlah anggota sekolah? Jumlah anggota rumah aja deh. Pasti ada alasan kan kenapa lo pilih anggota rumah. Jangan-jangan lo ada masalah ya sama keluarga lo. Bukan masalah sih, tapi sebenarnya gue cuma curiga aja kalau gue itu punya saudara. Mana mungkin orang tua lo kan memutuskan buat nggak nambah anak lagi dan lo jadi anak tunggal selamanya. Seluruh orang di kota ini juga udah pada tahu, Vel. Gue nggak percaya semua omongan orang termasuk omongan bokap nyokap gue. Ya ampun, kasiannya yang jadi orang tua lo nggak dipercaya sama anaknya sendiri. Feli mau kemana? Tugas kamu kan di sekolah belum selesai. Mau pulang lah Bu, soalnya ada hal penting yang harus saya lakuin di rumah. Gak bisa, belum waktunya. Selesaikan dulu tugasmu bersih-bersih kelas. Tapi kan Bu, gak ada tapi-tapian. Lagi pula hari ini jadwal piket kamu kan. Ibu kayak gini tuh karena pengen yang terbaik buat kamu. Pengen kamu jadi anak baik. Kenapa sih ibu kayak gini cerewet banget sama saya? Oh alah, ini semua karena ibu tuh belum punya anak ya. Ibu cuma tinggal berdua sama suami ibu. Ya iyalah saya belum punya anak. Kan kemarin saya baru nikah, masih proses. Ya udah deh Bu, sekarang saya doain semoga aja ibu dapat momongannya supaya ibu gak ceramain saya terus. Saya capek dengernya. Aduh, capeknya. Feli, gue pulang duluan ya. Lah, tapi kan kita belum selesai bersih-bersihnya. Bahkan setengahnya aja belum. Maaf ya, soalnya gue tuh disuruh jemput adek. Ya udah, suruh keluarga lo yang lain lah. Kenapa harus lo sih? Lo kan masih dibutuhkan di sini. Gue tuh kan cuma tinggal berdua sama adek gue. Masa sih? Anggota rumah lo aja ada 4. Itu artinya orang tua lo masih ada dan ada di rumah kan? 4 itu terdiri dari gue, adek, mbak, dan Pak Satpam. Maaf ya, gue nggak jaga mulut. Tapi sebenarnya gue iri sih, lo punya saudara jadi bisa kayak disayang-sayang gitu. Gue nggak punya, makanya izinin gue ya, soalnya gue mau sayang-sayang adek gue. Ya udah kali ini nggak apa-apa. Loh, murung banget Non, kita main yuk kayak biasa. Gak mau apa, saya kan bosan main sama bapak tua kayak gini. Saya juga mau main sama yang sepantaran saya, kayak saudara saya gitu. Ya udah mainlah sana Non, kan Non emang punya saudara. Tapi kan anggota rumah saya itu cuma 3, yaitu saya, mama, sama papa. Kalau Pak Satpam, anggota rumahnya cuma 2. Pasti cuma Pak Satpam dan nenek Pak Satpam kan? Iya bener, anggota rumah saya cuma 2. Kalau anggota rumahnya Non... Oh iya, Non kan belum tahu. Ternyata ada yang kalian sembunyiin ya dari saya. Kalau gitu, kasih tahu saya bakal bayar bapak segini. Wow. Banyak banget Non. Ya udah kalau gitu saya mau. Saya bakal kasih tahu kalau sebenarnya Non tuh punya saudara, dia tinggal di rumah ini juga. Saya tuh tahu seluk-beluk rumah saya, Pak. Jadi nggak mungkin lah ada selain saya, Mama dan Papa. Ya udah, kan yang penting saya udah kasih tahu dan Non udah tahu. Sekarang uangnya milik saya kan? Saya bakal kasih semua uang ini kalau Bapak udah terbukti benar. Yoh, kena PHP deh saya. Ma, tunggu, jangan kemana-mana. Aku mau nanya. Anggota rumah kita kenapa ada 5, Mah? Ngarang kamu, kan dari dulu emang cuma ada kita bertiga doang. Tapi sistem itu nggak mungkin salah, Ma. Mama ngaku aja deh sebelum aku cari tahu sendiri. Nggak ada yang perlu diselidikin, karena Mama tuh udah jujur sama kamu. Kenapa sih kamu nggak percayaan banget? Nah, tiba-tiba anggota rumahnya nambah lagi, Mas. Sekarang jadi 6. Hayo, siapa itu? Mama harus jelasin. Oh alah, kalau itu mah terjadi karena barusan Mama nyewa ART baru. Jadi dia bakal jadi anggota rumah ini. Oh, ART. Ya udah berarti yang fix 4. Terus 2 lagi siapa? Karena gue nggak dapet jawaban di dalam rumah, jadi mending gue cari tahu di luar deh. Gue tanya sama warga atau teman-teman gitu. Orang mana sih yang nggak tahu anggota rumahnya ada berapa? Ya gue sih contohnya. Loh, kok anggota rumahnya naik drastis? Perasaan nggak ada yang masuk dari tadi. Atau jangan-jangan bisa tahu jumlah benci atau jumlah suka. Mending jumlah benci kan. Jadi gue tahu siapa sih yang berhati busuk. Kayak kamu nggak pernah benci sama orang aja. Emang nggak pernah kali Mas. Soalnya hati aku tuh damai dan suci. Jumlah orang yang benci sama aku, 1. 1 itu kan dikit. Kenapa kamu harus kaget? Aku pikir 0 mah. Kira-kira siapa yang benci sama aku ya? Ya kamu bisa lihat sendiri kan. Jangan-jangan Mama yang benci sama aku. Kenapa Mah? Aku kan anak Mama. Pakai nanya lagi, kamu kan selama ini susah diatur, selalu jadi beban keluarga, nggak mau bantuin orang tua. Udah cukup Mah, nggak usah disebutin semua kali. Iya aku sadar, aku bakal perbaikin diri aku. Jadi Mama jangan benci aku lagi ya. Yeay. Ya udah, yang dulu-dulu Mama maafin deh. Halo, kalian semua harus hormat sama gue ya. Soalnya nggak ada yang benci gue di dunia ini. Lo apaan banget sih, Vel, bikin gue ilfil aja. Loh, tapi emang bener nggak ada yang benci sama gue. Itu artinya kalian semua suka sama gue kan? Bukan berarti kayak gitu kali, Vel. Kita tuh biasa-biasa aja sama lo. Bukan benci, bukan suka. Apa? Jadi selama ini mindset gue salah. Udahlah, nggak usah kebanyakan ngayal lo. Lagi pula bisa aja ada yang benci lo secara diam-diam kan. Mustahil suka sama lo semuanya. Sejauh ini sih nggak ada karena bakal kedeteksi di kekuatan gue. Ya udah kalau gitu mulai sekarang gue benci sama lo. Lo keras kepala banget, Vel. Gue nggak mau lagi jadi teman lo. Bye.
Ya udah, masih banyak kok yang lain mau jadi teman gue. Paling juga nggak bertahan lama. Tuh kan jadi 0 lagi. Tiara, Dela, kalian mau jadi teman gue nggak? Kita satu geng kan sekarang? Enak aja, siapa bilang? Dela, boleh aja Feli. Oke, kalau gitu sekarang kita harus kemana? Ke kelas, ke kantin, atau ke kantor guru? Tugas lo adalah bersihin toilet buat kita pupita. Apa? Gue pikir gue jadi member kalian. Lo emang member kita, tapi sebagai babu. Wah, oke Ti, bener keputusan lo tuh. Dela, pantas aja lo seneng kan selama ini lo dijadiin babu. Ternyata nih anak bisa ngejawab juga ya. Gue jadi mulai gak suka sama lo. Loh, kalian berdua benci sama gue. Ya udah, gue bisa cari teman yang lain. Feli, kamu harus pulang sekarang juga sebelum terlambat. Loh, kenapa Pak? Sekarang kan belum jam pulang sekolah. Tadi saya lihat kamu cari masalah sama Tiara dan Dela. Itu bener-bener bencana buat kamu. Aduh Pak, ngapain sih takut sama mereka berdua? Lagi pula mereka itu cuma preman sekolah. Nambah lagi yang benci sama gue. Mereka itu berbahaya karena mereka bisa menghasut teman-temanmu yang lain supaya benci sama kamu. Kalau kayak gitu, Bapak jangan sampai terpengaruh ya. Saya minta tolong sama Bapak. Udah, nggak ada waktu lagi. Pokoknya sekarang kamu pulang dan kunci rumah kamu. Kalau perlu digembok. Udahlah Pak, saya nggak punya waktu mengikuti omong kosong Bapak ini. Mending saya belajar di kelas. Bye Pak. Aduh, kenapa sih tuh anak susah banget dibilangin, kasihan dia. Oke, semua murid udah dapat tempat duduknya masing-masing. Loh, saya belum Bu. Kenapa yang benci gue jadi segini? Kamu nggak perlu dapat tempat duduk karena kamu nggak pantas. Iya, orang kayak lo tuh lebih pantas dibuang. Mending lo nggak usah sekolah di sini lagi. Kenapa kalian semua jadi pada pojokin gue? Bu guru juga. Kita semua nggak suka sama lo. Gue udah wanti-wanti lo, mending lo pergi dari sini aja sebelum kita bertindak lebih keras. Kalian kenapa sih? Bu, ayolah, kenapa diem aja? Makin banyak. Kamu nggak cocok ada di sekolah ini, Feli. Kamu adalah orang yang paling jahat di sekolah ini. Sebenarnya ada apa sih? Aku sama sekali nggak ngerti. Ibu saranin kamu nggak usah cari tahu. Yang penting kamu keluar dari sekolah ini dan jangan kembali lagi. Bu, itu mah terlalu lembut. Yang kasar aja nih langsung dijambak. Jangan. Iya, gue keluar. Gue punya kaki, gue bisa keluar sendiri. Nggak perlu ditarik pakai rambut. Dela, laksanakan ya. Wih, Fel, gawat lo dibenci sama satu sekolah ini, bahkan satu kota. Iya, gue heran deh kenapa angkanya terus bertambah loh. Itu semua karena ada yang nyebarin video ini. Aduh, video apaan sih? Astagfirullah. Bisa tahu makanan wajib atau minuman wajib? Makanan wajib aja deh, gue kan suka makan. Wah, kalau seperti itu Non punya tanggung jawab yang besar. Maka Non harus ngasih tahu makanan wajib ke semua orang. Kenapa saya wajib buat ngasih tahu semua orang? Kan orang juga bisa lihat. Non salah besar karena yang dapat pilihan itu kan cuma Non. Itu artinya saya udah dipercaya sama sistem buat ngasih tahu semua orang kan? Betul, jangan sampai Non mengecewakan orang lain ya. Ya udah Pak, saya mau ngasih tahu orang-orang dulu makanan hari ini adalah... Jangan sekarang, kan orang-orang masih pada puasa, nanti mereka pada ngiler. Nanti ya pas buka puasa aja, jadi kita bukber. Oh, jadi gitu ya Pak. Tapi karena Bapak VIP, jadi saya kasih tahu Bapak duluan deh. Hari ini kita tuh harus makan ketupat. Aduh, gimana dong? Gue nggak tahu siapa orangnya. Kenapa gelisah gitu, Ti? Gue harus tahu siapa orang yang bisa melihat makanan wajib kita semua. Oh alah, orangnya itu sebenarnya soalnya gue mau habisi dia. Kenapa dihabisi? Bukannya dia itu orang penting ya? Semua ini salah orang itu karena dia pilih makanan wajib. Coba aja dia nggak pilih, pasti sekarang gue bisa makan bebas apapun itu. Waduh, itu tandanya kalau Tiara tahu dia bakal ngabisin gue dong. Aduh, takut banget. BTW gue liat-liat, kayaknya lo tahu ya siapa orangnya? Enggak, gue sama sekali nggak tahu dan nggak mau menahu deh. Yah, kecewa penonton. Anak-anak, kalau bakal kalian nggak sesuai sama makanan wajib, maka harus dibuang ya. Tapi kita sama sekali nggak tahu orangnya siapa yang harus ngasih tahu itu, Bu. Iya, tapi kenapa ya nggak ada yang mau ngaku? Gimana gue bisa ngaku kalau kalian semua ngancam gue? Takut. Jadi dari tadi kamu nggak ngaku, Feli? Feli? Maksudnya apa, Bu? Saya nggak ngerti. Nggak usah sok-sokan nggak ngerti deh. Ibu tahu karena Ibu punya datanya. Kamu kan orangnya. Cepet kasih tahu orang-orang. Oh alah, pantas aja lo nggak mau ngasih tahu gue. Lo keburu takut sama omongan gue kan? Ya udahlah, Vel, nggak usah basa-basi. Cepet kasih tahu. Sebenarnya makanan hari ini gue nggak bisa ngasih tahu sekarang. Kalian semua kan lagi puasa. Puasa apaan? Mayoritas di kelas ini kan non-muslim. Kamu harus kasih tahu sekarang karena kalau kamu nggak kasih tahu sekarang, nyawa orang-orang di sini akan terancam. Iya deh, makanan wajib hari ini adalah ketupat. Wah, gue alergi ketupat. Kalau gitu syukur deh, itu kan makanan kesukaan gue. Saatnya pulang. Besok kita tuh akan ada acara makan-makan di sekolah. Nah, untuk menunya sih kita masih belum tahu. Makanya kamu harus datang subuh-subuh buat ngasih tahu ke Koki. Itu artinya sekarang nyawa orang-orang ada di tangan saya sendiri, Bu. Bener, kalau kamu mengucapkan makanan wajib dengan salah, maka kamu adalah orang jahat. Tapi Bu, saya nggak bisa bangun subuh. Saya aja bangunnya telat 5 menit sebelum bel. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya kalau kamu nggak ngasih tahu makanan wajib besok ke Koki kita, maka nilai kamu akan Ibu kurangi. Kalau perlu nggak usah naik kelas deh. Jangan gitu dong, Bu. Nggak adil banget loh itu. Non mau kemana? Pagi-pagi kok udah rapi dan ribut banget?
Saya ini buru-buru, Pak. Saya harus cepet kasih tahu koki-koki yang ada di sekolah harus masak apa hari ini karena bakal ada acara. Oh, acara besar itu ya? Satu kota akan hadir loh, Non. Hah? Satu kota? Yang bener aja, Pak. Iya, saya denger sih Bu Guru ya yang undang. Waduh, jangan-jangan Bu Guru ada maksud tersembunyi tuh. Gue jadi curiga. Ini kan udah sampai di dapur sekolah, tapi kokinya kok nggak ada sih? Kita kokinya. Cepet kasih tahu kita makanan wajib hari ini. Kok kokinya malah kalian? Aduh, sampai sekarang juga makanan wajibnya belum muncul. Gimana gue bisa ngasih tahu mereka semua makanan hari ini? Kita udah nggak punya waktu. Kalau kita nggak masak sekarang, kita akan telat. Ya udah, makanan wajib hari ini adalah ngarang aja deh. Rendang. Nah, gitu dong. Hah, warna keluarga ini maksudnya apa, Mah? Mulai sekarang setiap orang di kota kita bakal dapat warna keluarganya masing-masing. Hijau rendah, merah biasa, biru tinggi. Emang apa gunanya, Mah? Pokoknya keluarga yang patut dihormati itu adalah yang warna biru. Kalau keluarga kita apa ya, Mah? Hah, untung aja merah, Mah. Loh, kok merah? Ya udah Nak, pokoknya itu bagus kan. Jadi kita nggak terlalu dihormatin, tapi kita juga nggak ditindas. Oke Ma, kalau gitu aku nggak perlu khawatir posisi aku kan. Aku bakal pergi ke sekolah dulu Ma, bye. Tunggu Nak, tapi kamu ingat pesan Mama ya. Kamu nggak boleh temenan sama orang yang warna keluarganya beda. Iya Ma, kalau itu aku juga tahu. Kalau kita temenan sama warna yang beda kan bisa-bisa kita metong. Udah ya, aku pamit Mah. Semoga aja tuh anak gak hilaf. Kesya, kita ke kantin yuk. Maaf Vel, gak bisa soalnya warna keluarga gue merah. Lah iya sama, gue juga merah. Jadi lo gak perlu khawatir, kita bisa temenan. Yang bener, akhirnya gue punya temen. Dari tadi gak ada yang warnanya merah loh. Hah? Maksud lo yang dapat warna merah cuma kita berdua? Sayangnya iya. Kalau gitu artinya kita cuma bisa temenan berdua. Gak bisa nambah member lagi. Gak bisa juga karena murid di sekolah kita tinggal 4. Gue, lo, Tiara, Dela. Hah? Kok bisa? Murid yang lain udah pada metong karena mereka banyak yang melanggar aturan. Astaga, kalau gitu gue harus temuin Tiara dan Dela. Hah? Lo aja deh, gue pergi dulu. Kenapa sih tuh anak aneh deh? Tiara, akhirnya gue nemuin lo. Warna keluarga lo apa? Aduh Vel, ngapain sih lo pakai nanya gue? Udah jelas gue biru kan? Hah? Itu artinya kita gak boleh temenan. Kalau kita temenan, kita bisa metong. Siapa juga yang mau temenan sama lo? Nggak level. Orang-orang yang warna keluarganya tinggi jangan-jangan memang sombong kayak gini. Heh, sembarangan ya lo kalau ngomong. Lo kayak gini sama aja nggak hormat sama gue. Harusnya lo cium kaki gue. Nggak sudi. Ih kok aneh ya, kenapa tiba-tiba warna keluarganya jadi loading? Kenapa lo ngeliatin warna keluarga lo? Aneh ya? Bukan urusan lo. Kalau ada apa-apa lo tanya aja sama Bu Guru karena dia penguasa keluarga. Bu, saya mau nanya tentang warna keluarga saya, kenapa loading ya? Pasti karena kamu ngomong sama orang yang punya warna berbeda sama kamu kan? Hah, iya bener Bu. Ya ampun, kalau gitu saya harus gimana dong? Gimana cara balikinnya? Punya keluarga kamu juga kena imbasnya, mereka nggak muncul semua. Itu semua salah kamu. Iya Bu, saya salah, saya bakal tebus. Udah, saya nggak mau ribut di sini ya. Pokoknya nanti saya bakal bentuk kelas masing-masing untuk kalian sesuai warna. Astaga, mulai sekarang hidup kita dipandang dari warna keluarga. Ya begitulah takdir. Kalau kamu menolak ini semua, kamu bakal metong. Enggak Bu. Saya sangat senang dengan adanya warna keluarga ini. Saya merasa terbantu. Hehe. Aduh, gue harus gimana dong? Mama nelpon. Pasti mama mau protes kan? Terpaksa angkat deh. Halo? Anakku, kamu ada ngelakuin apa di sekolah? Kenapa warna keluarga kita tiba-tiba loading? Aku ada ngelakuin sedikit kesalahan, Ma. Cuman mama tenang aja, aku bakal perbaikin sebentar lagi. Mama gak mau tahu, kamu harus perbaikin atau kamu gak boleh pulang ke rumah. Ya, tapi Ma, aku bahkan gak tahu gimana caranya balikin warna keluarga kita ini. Maafin aku, Ma. Loh, malah dimatiin. Lo tenang aja, Vel. Warna keluarga lo bakal muncul lagi pas jam 12 siang kok. 12 siang? Udah kayak Cinderella aja. Pokoknya nanti muncul habis lo buka suatu ruangan. Oke anak-anak, sekarang udah jam 12 siang, itu artinya saatnya kita pembagian kelas. Jadi tulisan kelas kita yang mana ada di dalam sini Bu? Ya udah jelas lah Vel, masa pakai tanya? Loh Dela mana kok dia masih belum muncul? Udah Vel, mending lo pikirin diri lo sendiri aja, nggak usah pikirin orang lain. Oke, nggak usah ribut lagi, pokoknya kalian harus pergi ke kelas kalian masing-masing sekarang. Kelas gue yang A, berarti yang ini kan? Gue harus buka, kira-kira isinya ada siapa ya? 3, 2, 1. Loh!